Ya itu bebas banding, tapi nanti kan tergantung hakim mana yang dikabulkan. Karena yang sada banding mungkin saya nggak tahu alasannya banding apa, agar uangnya tidak dikasih atau uang nafkah atau apa, saya nggak tahu. Karena dia udah terkabul, dia udah menang kok. Kecuali hanya masalah atau mau dia alasannya dipertegas lebih ekstrim lagi, kau telah berbuat ini, nggak ada. Zina itu kan Anda tahu dong, zina kan harus ada bukti hubungan. Ya udah Tit gitu loh. Kayaknya gue cocok sama lama-lama jodoh nih. Karena terus menerus itu boleh, ya itu boleh. Paula cerita sama saya, katanya ada satu pembantunya yang rada-rada memihak ke pihak laki, sehingga ada chattingan yang kata-kata kangen itu bocor gitu loh. Tapi itu pun bukan perzinahan gitu loh. Kan berzina itu kan dia dihukum. Jadi Paula itu dapat dua hukuman. Satu hukuman putusan yang tidak benar, satu lagi fitnahan terkejam. Karena dia difitnah dengan putusan pengadilan, dia terfitnah pelaku zina. Soal benar tidaknya kita nggak tahu, tapi kan bukti tidak ada. Gitu loh. Tapi yang paling kejam lagi tentang penyakit menular itu bagian dari putusan, itu total nggak boleh tuh. Bang, Juga ada rekam medis kok, dokternya pun menolak untuk datang. Kok dari putusannya belum ada, yang hilang hanya nama baik, hancur. Kan masih banding kan, belum dieksekusi itu putusan. Tapi sudah keburu, yang sudah keburu dicaci maki, ada sebagian rakyat percaya, sebagian tidak percaya. Tapi yang paling menyakitkan adalah untuk anak-anaknya. Karena nanti jejak digital akan, oh ibu kamu dulu begini, kena penyakit ini, berarti kau juga. Lu bayangin kalau putri Anda dilamar sama anaknya, lu pasti ragu-ragu loh. Karena secara medis kan penyakit itu bisa menular berapa tahun kemudian, ya? Iya betul. Ya. Tapi setuju Bang, artinya kan pihak Paula kan datangi Dewan Pers untuk meminta menghapus semua pemberitaan terkait adanya pemberitaan. Iya nggak bisa, itu susah. Nggak bisa, justru harusnya Paula ngomong, menjelaskan ini semua secara benar. Karena no viral, no justice kan. Kalau dia menceritakan ini secara benar, bahwa dia secara hukum tidak terpenuhi syarat itu, malah harusnya Dewan Pers diperlukan oleh Paula, malah sebalik, iya kan? Kalau dia seperti yang saya terangkan itu, karena memang jelas-jelas hakim juga mengakui tidak ada video MLM aja, MLM, multi level marketing, dan tidak ada saksi pun yang melihat. Jadi kita mempertanyakan ada apa yang terjadi, kok memihak begitu. Itu tuh yang kenapa hakim begitu memihak ke satu pihak. Harusnya itu hakimnya diperiksa itu. Indikasi? Enggak boleh ngomongnya gitu ya. Artinya perempuan berduaan di undang-undang ada namanya dua undang-undang. Satu undang-undang perkawinan, satu lagi kompilasi hukum Islam. Dua-duanya alasan cerai sama, yaitu zina itu di undang-undang juga katanya zina, berbuat zina, di hukum kompilasi hukum Islam juga berbuat zina. Tidak ada kata perselingkuhan. Satu lagi pertengkaran terus-menerus. Satu lagi kalau di penjara sekian tahun. Atau satu lagi karena tidak bisa memberikan nafkah lahir batiniah. Kayak Hotman itu. Tapi yang berduaan di kamar dan curhat itu gimana Bang? Ya itu tadi, itu bukan berzina kan? Itu bisa jadi alasan harusnya bertengkar gara-gara aku melihat kamu dengan cowok, ya, itu bertengkar. Karena di undang-undang ada alasan cerai, pertengkaran terus-menerus. Ya itu jadi alasan bisa. Bang, tapi mengganti nomor laki-laki. Artinya kemungkinan cerai tetap bisa dikabulkan. Ya, kemungkinan si laki tetap menang, tapi dengan alasan yang berbeda gitu loh. Ya. Bang, tapi mengganti nomor laki-laki lain dengan nama perempuan itu apa? Mengganti nomor laki-laki lain nama kan Paula mengganti itu nama si ya, kita nggak usah masuk terlalu ke dalam itulah. Ya itu jelas itu bukan, itulah kalau itu terbukti itulah alasan pertengkaran. Kenapa lo gitu loh? Bukti bukan perzinahan gitu loh. Itu salah satu bukti bahwa memang ada sesuatu. Akhirnya suami curiga, akhirnya bertengkar, terus menerus terkabul, sudah terpenuhi unsur cerai.
bertengkar terus menerus gitu loh. Intinya kan tujuannya apa? Kalau Ya, tujuannya kan saya sudah itu aja gitu, jangan melebar kemana-mana. Itu. Malah bukan kisah yang perceraiannya si GM kan juga dengan G itu kan tenang-tenang aja. Ya. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dokter, point of view wanita sebagai seorang istri Ya, dan dokter ibu. merasa sangat kecewa ya. Maksudnya bagaimanapun juga kan seorang pasangan suami istri ya, seburuk apapun itu ya sudah menjadi bagian hidup kita di masa lalu. Gitu. Kalau memang ada masalah ya sebaiknya ya tidak perlu kita mengumbar yang seperti apa ke publik gitu. Ya sudah, intinya kalau emang sudah nggak ada kecocokan, pertengkaran terus menerus, ya udah selesai, berpisah baik-baik, udah selesai. Karena kita punya anak kan begitu ya. Anak ini akan melihat jejak digital bagaimana orang tuanya. Jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Dia akan selalu ada, dan itu harus kita pikirkan sebagai orang tua yang dewasa. Ya. Jadi kalau emang sudah menjadi kita menikah punya anak, itu berpikiranlah sebagai seorang yang dewasa. Bagaimana dia di posisi seperti itu. Gitu ya.